Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Satu Utama. Kemunculan kapal perang Amerika Serikat di Selat Malaka memicu perhatian publik sekaligus menimbulkan pertanyaan besar. TNI Angkatan Laut mengatakan bahwa kapal perang Amerika tersebut memiliki hak lintas transit pada Strait Use for International Navigation atau selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Kapal perang Amerika Serikat atau USS Miguel Kate terdeteksi melintas di perairan Selat Malaka, tepatnya di sekitar timur Belawan, Sumatera Utara pada Sabtu 18 April lalu. Keberadaan kapal tersebut terpantau melalui sistem pelacakan maritim dan dikonfirmasi oleh TNI Angkatan Laut. Dalam keterangannya secara tertulis, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, Laksamana Pratama Tungkul menyatakan bahwa kapal perang Amerika itu memiliki hak lintas transit pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Tunggul menyatakan Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Konvensi PBB tentang Hukum Laut, sehingga seluruh kapal yang melaksanakan hak lintas transit di Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran internasional wajib menghormati Indonesia sebagai negara pantai. Sebelumnya pada 16 April, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat, Jenderal Dan Kane, menyampaikan pernyataan terkait dengan blokade Amerika terhadap Iran. Jenderal Kane menyebut Amerika akan memperluas operasi pencegahan maritim hingga ke kawasan Pasifik. And I'll remind you that we are also conducting similar maritime interdiction actions and activities in the Pacific AOR against those ships that left that area before we began the blockade. Pernyataan Jenderal Kane ini memperkuat dugaan Amerika Serikat memburu kapal-kapal yang tengah terafiliasi dengan Iran hingga ke wilayah yang jauh dari wilayah Timur Tengah. Tim Liputan, Berita 1. Dan untuk membahas terkait dengan hal ini lebih lanjut lagi pemirsa, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Sudah ada Kepala Pusat Penerangan Tentara Nasional Indonesia atau TNI periode 2010 hingga 2014, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul. Kemudian pakar hukum internasional Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksana. Halo, selamat malam Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat malam Mbak Sosa, kabar baik. Baik, terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin perspektif dari TNI terlebih dahulu nih mungkin. Pak Iskandar, dengan pengalaman panjang Anda berkarir di TNI, ketika mendengar informasi keberadaan dari USS Miguel Kate di Selat Malaka ini, apa pertama-tama yang terlintas di benak Anda mungkin? Dan mungkin ini bisa dikaitkan juga ya Pak ya, dengan belum lama kita tahu ada sempat polemik yang beredar luas menjadi pembahasan terkait dengan izin lintas militer Amerika Serikat di ruang udara yang saat ini masih dalam kajian. Katanya sekarang ada kapal yang melintas di Selat Malaka. Sebenarnya ini apakah ada yang khusus mungkin analisa Anda terkait dengan hal ini? Jadi pertama gini ya, selamat malam untuk semua pemirsa Berita Satu ya. Jadi begini, kita berbicara kepada negara-negara lain ya. Kita itu harus kembali kepada aturan, regulasi. Ini yang paling penting. Seperti sudah dikatakan itu dari Mabes TNI ya, juga Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut. Dan juga kita sudah mengetahui ya, dan kita sudah meratifikasi UNCLOS 82 pasal 17. Itu ayat berapa tuh? 37, 38, 39. Di situ boleh melintas ya. Tidak ada yang dilanggar karena kembali ke undang-undang tadi. Tidak ada yang dilanggar dengan catatan dia kan berniat baik, dia untuk lanjut ke tujuan tertentu yang dia sudah siapkan. Begitu juga dengan kita dimanapun lewat selat negara-negara lain, kita melintas secara damai, tidak ada niat apapun. Di situ ada kita tidak ada mengadakan manuver helikopter, tidak ada memperlihatkan meriamnya dibuka, rudalnya, exhaust setnya dibuka, itu nggak ada. Itu semuanya tertutup rapi. Mereka lewat. Itu pengalaman-pengalaman saya selama di TNI Angkatan Laut berdinas. Jadi tidak ada yang salah. Jadi kalau menurut saya
tentunya kita marilah membaca itu ada di UNCLOS 82. Memang, ini memang nih ya. Amerika tidak menandatangani ya masalah UNCLOS 82 ini. Biasa negara-negara besar itu tidak menandatangani tentang UNCLOS 82 ini. Jadi dia melintas saja begitu. Tapi yang setahu saya mereka niatnya baik semuanya. Nggak ada yang perlu dibesar-besarkan. Ya memang kita kadang-kadang kan apa ya istilahnya yang kecil dibesar-besarkan. Ya kalau bisa yang kecil itu dihapuskan aja. Menurut saya tidak ada yang dia langgar sampai di sini karena tidak melanggar undang-undang. Demikian, Mbak. Baik, mungkin karena momentumnya Pak, tadi seperti yang saya sempat mention di awal, belum lama kita tahu ada polemik yang berkembang dan menjadi pembahasan cukup serius ya. Nah sekarang tiba-tiba muncul lagi suatu peristiwa dan menarik untuk kita telaah sebelum menjadi bola liar yang berkembang semakin liar di dalam ruang publik. Saya punya pengalaman satu nih ya. Saya punya pengalaman satu. Pernah dulu zaman-zaman masih aktif ya 2010, 2011, 2012. Kita angkatan laut kita kan punya namanya patroli maritim ya. Kapalnya lewat tuh di selat kita. Kita foto nih. Ya, kapalnya lewat kita foto dengan pesawat kita, ada patmar kita, patroli maritim kita foto. Terus pada saat kita diskusi sama mereka, pesawat kita, patroli maritim kita foto kapal mereka. Pesawat kita, mereka juga foto dari atas gitu. Dia tahu bahwa kita lagi mengawasi kapalnya dia lagi mengawasi. Jadi situasinya memang damai-damai saja ya kita buat guyon-guyon kalau ketemu dengan Navy-nya Amerika begitu, Mbak. Ini ada cerita dulu, zaman masih aktif dulu. Baik, jadi suatu hal yang biasa sebenarnya. Nah, sekarang saya ingin menggali dari perspektif hukum laut internasional. Ada Pak Satria nih kebetulan nih. Pak Satria mungkin bisa dijelaskan secara aturannya ya, apalagi terkait dengan hukum laut internasional ini. Apa sebenarnya yang membedakan antara transit sah atau melintas yang sah dengan potensi pelanggaran kedaulatan? Dan dalam konteks yang ini, apakah ini sebenarnya sudah sesuai dengan aturannya kalau ditelaah melalui terkait dengan undang-undangnya ya? Dan tadi sempat dimention juga sama Pak Iskandar meskipun Amerika Serikat tidak meratifikasi UNCLOS 82, tapi apakah ini menjadi suatu permasalahan sebenarnya? Bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih Mbak Soza. Jadi yang pertama bahwa dalam konteks hukum internasional kita kenal di dalam freedom of passengers ya, hak lintas damai itu di dalam UNCLOS 1982 ada 3 jenis. Pertama, hak lintas damai secara umum di pasal 17 hingga pasal 32 UNCLOS 1982. Yang kedua, hak lintas transit di pasal 39. Dan yang ketiga adalah archipelagic sea passenger atau hak lintas kepulauan. Nah, di antara ketiga poin ini mungkin yang menjadi poin krusial adalah hak lintas transit dan hak lintas damai. Tadi juga disampaikan oleh Pak Iskandar bahwa semua kapal, baik kapal perang, kapal privat, kapal publik, itu berhak melintasi laut di seluruh dunia, asal dia tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang masuk kategori ancaman terhadap kedaulatan suatu negara di atas laut. Kalau kita merujuk di pasal 19 ayat 2 tentang syarat-syarat batalnya kebebasan di laut itu, jelas itu ada syarat-syaratnya ya. Misalkan dia menjatuhkan senjata, dia menembak, dia melakukan tindakan-tindakan yang masuk kategori mengancam atau melakukan agresi kepada negara lain dengan menggunakan sarana laut. Tentu ini yang kemudian harus menjadi concern, walaupun sekali lagi saat ini belum diketemui upaya-upaya tersebut. Dan pada saat itu kemudian semua kapal laut termasuk kapal perang Amerika Serikat maupun kapal perang negara lain di seluruh dunia dapat melintasi Malacca Strait dengan langsung seketika dan tujuannya adalah untuk cara damai. Hal ini secara filosofis memang laut itu diperuntukkan untuk semua umat manusia, sehingga tidak boleh ada batasan apapun ya, termasuk bagi kapal perang. Yang kedua dalam konteks Amerika ya, apakah dia tidak patuh atau wajib patuh terhadap UNCLOS 1982? Tentu kita tahu bahwa UNCLOS 82 adalah rezim hukum internasional yang berangkat dari kebiasaan internasional. Ketidakterikatan Amerika Serikat atau negara-negara lain yang tidak meratifikasi UNCLOS 1982 bukan berarti menjadi excuse ya untuk tidak mematuhi UNCLOS 1982 sebagai customary of international law atau hukum kebiasaan internasional, mengingat hak lintas damai itu dikenal sudah beratus-ratus tahun yang lalu sebelum UNCLOS 1982 itu disepakati.
Nah, inilah yang kemudian menjadi titik krusial, dan artinya di sini bagaimana upaya untuk mengamankan ya lintas damai di Malacca Strait ya, di mana itu menjadi kewenangan dari pemerintah Malaysia, Singapura dan Indonesia untuk bersama-sama menjaga wilayah yang sangat vital ini. Kenapa sangat vital? Ini 25% jalur perdagangan dunia melintasi Selat Malaka. Ini 30% jalur yang digunakan untuk lalu lintas minyak. Jadi ini wilayah yang sama pentingnya seperti Selat Hormuz sebenarnya. Nah, ini yang harus menjadi concern ya, bahwa Selat Malaka ini sebagai nadi dunia, jangan sampai kemudian cara-cara upaya untuk mengganggu ya stabilitas dan keamanan internasional itu justru menjadi ancaman tidak hanya bagi negara yang berkepentingan dalam konteks ini Indonesia, Malaysia dan Singapura, tapi juga semua negara di seluruh dunia seperti itu. Baik, berarti sangat penting ya, tidak hanya Hormuz yang lagi hot-hotnya dibahas berpuluh-puluh hari terakhir ini, tetapi juga Selat Malaka memiliki peran yang sangat vital. Nah, kalau begitu saya ingin kepada perspektif bagaimana ketika implementasi di lapangannya. Pak Iskandar, ketika Anda aktif di TNI kemarin, mungkin bisa diceritakan juga pengalamannya. Banyak yang penasaran sebenarnya ketika sebuah kapal asing, kapal militer asing melintas di Selat Malaka di wilayah Indonesia ataupun selat-selat lain yang merupakan jalur perlintasan internasional ya Pak ya. Berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk izin tersebut diberikan kepada kapal yang akan melintas? Kemudian apakah kita sebagai negara yang berada memegang wilayah tersebut, kita juga mengetahui kemana kapal ini akan bergerak? Bagaimana step-stepnya Pak biasanya? Silakan. Ya, biasanya itu mereka kalau melintas itu yang tadi pertama, mereka bisa saja ya langsung. Namun mereka itu kalau mereka mau singgah ke kita, mereka beri kabar kok itu. Biasanya melalui Kementerian Luar Negeri ya. Kemlu kasih tahu, nanti dia kasih tahu ke Mabes TNI. Mabes TNI ngasih tahu ke Angkatan Laut. Nah, kita akan mendapatkan tembusan-tembusan itu semuanya, kita kontrol ya, kan kita punya mempunyai perwakilan-perwakilan, dan kita juga koordinasi baik dengan negara-negara tetangga. Kita biasanya main telepon, main apa aja, lu mau datang begini. Karena Navy to Navy itu is very close, very familiar gitu. Ini bagi kita ya. Cuman orang-orang kadang-kadang melihat sesuatu itu memang demikian karena yang tadi dikatakan kita lagi ada peperangan di Selat Hormuz. Tapi Navy itu adalah satu di dunia, itu is very close ya. Kita saling kabar-kabarin. Makanya kita itu kan ada ya pertukaran pendidikan ya di Amerika, apa di Prancis, apa di Jepang, apa di mana-mana. Sehingga kita itu mungkin komandan kapal salah satu kapal perang negara tersebut itu pernah sekolah sama-sama. Jadi very close lah ya. Jadi di luar tadi SOP sudah ada melalui Kemlu, Mabes TNI, tentunya dikasih tahu ke Mabesal, kita kontrol semuanya. Itu ada. Di luar itu tadi brotherhood tadi itu kita sangat akrab gitu loh. Yeah. Jadi beda dengan orang-orang lain ya, kecuali ya mungkin sebenarnya kayak Iran sama Amerika itu sebenarnya mereka dekat, tapi mungkin karena ada perselisihan ya mungkin tidak ada pertukaran sekolah, tidak ada pertukaran pendidikan. Kalau kita itu ada kok Navy to Navy talk dengan Asia Tenggara, dengan Asia, dengan negara-negara besar juga kita punya kok Navy to Navy talk itu kita happy banget loh kita. Begitu Mbak yang pengalaman saya Mbak. Baik. Memang sepertinya kalau sesama Angkatan Laut, Navy ini memang memiliki ciri khas tertentu ya. Tetapi mungkin dikaitkan dengan kondisi dinamika konflik yang tengah berlangsung. Nah, Pak Satria, apakah Anda melihat berlebihankah atau sangat wajar sebenarnya ketika USS Miguel Kate ini melintas di Selat Malaka, dikaitkan pula dengan dinamika geopolitik di kawasan yang terus bereskalasi, dan juga apakah ini Anda melihat bisa memicu terkait dengan ancaman untuk Indonesia di tengah konflik tersebut? Ya, posisi Selat Malaka ini sangat strategis seperti yang saya sampaikan tadi sebagai nadi dunia, dan tentu kita tahu bahwa di atas Selat Malaka itu ada Laut Cina Selatan ya, yang tentu kita perlu tahu selama beberapa dekade terakhir juga cukup sulit untuk kemudian mendamaikan ya negara-negara yang kemudian bersengketa di Laut Cina Selatan ya, karena kita tahu Tiongkok kemudian bersengketa dengan Vietnam dan Filipina di Spratly dan Paracels. Nah, apa kaitannya dengan ini? Ya tentu kalau kita bisa kaitkan, maka jalur di Laut Cina Selatan yang kemudian menuju
juga di Selat Malaka itu juga menjadi bagian dari hal yang tidak terpisahkan dari situasi geopolitik dan keamanan di Asia. Walaupun demikian tentu kita perlu melakukan konsolidasi ya. Negara Indonesia perlu memainkan peran strategis dalam konteks ini di dalam hubungan internasional untuk memastikan tidak berada di tengah-tengah pusaran konflik dan tidak menjadikan Laut Cina Selatan dan Selat Malaka sebagai battlefield atau arena konflik ya, yang itu justru akan membuat persoalan serius tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga seluruh kawasan di Asia Pasifik. Namun kalau berbicaranya dalam konteks kebebasan berlayar ya, dalam konteks ini kapal perang Amerika Serikat yang sekarang ya melintas, maka sebenarnya tidak ada masalah yang sebenarnya terjadi, benar-benar terjadi saat ini. Yang perlu diperhatikan adalah kewaspadaan bersama agar sekali lagi Laut Cina Selatan tidak menjadi battlefield atau arena perang dari kubu-kubu yang di dalam konteks hubungan internasional ini masuk kategori giant gitu ya, dan bagaimana posisi kita seperti itu. Baik. Indonesia penting juga untuk memainkan peran yang strategis ya, karena mau gimana pun suka tidak suka, bahkan media di Indonesia pun tiap hari membahas terkait bagaimana dengan eskalasi di Timur Tengah. Nah, kalau begitu Pak Iskandar, menurut hemat Anda, menurut kebijaksanaan Anda, apakah kira-kira dengan tensi global yang terus bereskalasi, sudah saatnya mungkin dari pemerintah Indonesia dan juga TNI ini mempersiapkan peningkatan kewaspadaan di wilayah-wilayah perairan internasional kita, karena kan dampak yang dirasakan atau yang ditakutkan tidak hanya dari sisi energi tapi juga mungkin berbagai aspek lain. Bagaimana kira-kira? Oh iya, jadi kalau sebelum saya ke sana, saya mau nyampaikan nih. Ini 2025 itu bulan Juni apa Juli ya. Itu kapal induk Amerika lewat tuh di Selat Malaka ini. Tapi eskalasi di Selat Hormuz itu tidak seperti ini. Jadi diam-diam aja nggak ada beritanya. Ini itu udah sekaliber ya, kapal induk Nimitz ya, yang besar banget. Kalau dibandingkan dengan kapal yang lagi lewat ini kan hanya kapal ya katakanlah kapal logistik biasa, pendukung kapal-kapal kombatan itu ya. Ini kan jenis-jenis logistik ya, yang setahu saya ya, mungkin kalau saya salah dikoreksi juga. Itu sudah heboh begini kita. Padahal Juni atau Juli kemarin tuh Nimitz itu lewat di sana. Ya, lewat di Selat Malaka kita. Memang itu dia berputar jauh supaya aman dan damai untuk menuju ke sasaran mereka. Kita nggak tahulah sasaran mereka kemana, tapi ya kalau kita duga-duga tentunya pasti yang lagi eskalasinya tinggi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tadi dikatakan bagaimana tentang Indonesia. Jadi ini benar sekali tadi dari Pak siapa tadi, aku lupa, dari Universitas Pak Satria. Pak Satria. Ini benar sekali. Jadi tiga negara di Asia Tenggara ini kita harus kompak, Mbak. Tadi kan sudah disebut Indonesia, Singapura, Malaysia. Kita harus kompak nih. Kalau kita nggak kompak, ini urat nadi 30% perdagangan dan segala macamnya. Kalaulah ini kita tutup juga ke Selat Hormuz, itu yang tadinya ini dari pandangan saya sebagai angkatan laut, kita mau ke satu tujuan ke utara sana itu ya, itu nggak bisa langsung. Kita harus muter. Yang tadinya katakanlah 2 minggu nyampe, itu bisa 1,5 bulan baru nyampe loh, Mbak. Baik. Muter dia tuh, Mbak. Nah, nanti mungkin bisa disampaikan lagi Pak Satria itu. Kalau dia muter tuh berapa jauh tuh dengan peta kita. Mungkin Pak Satria luar kepala biar saling mengisi. Baik. Nah, ini harus kita jaga, Mbak. Kenapa? Luasnya ini luas Selat Malaka ini lebih luas kita lah ya dari Hormuz. Hormuz mungkin 30-40 luasnya kilometernya. Kalau kita ini luasnya, kalau saya tidak salah ya, nanti dikoreksi Pak Satria, 65 kilo ya, sampai 70. Mungkin ada yang lebar sampai 90. Ini benar-benar menantang banget buat ekonomi kita, perdagangan kita di kemudian hari. Kenapa? Kita diapit, Mbak. Ya. Kita, negara kita ini paling hebat tuh. Pak Satria nanti yang jelaskan lah masalah letak kita, ada benua, ada segala macam itu. Biar Pak Satria menceritakan bahwa kita ini benar-benar harus kompak. Negara kita ini paling hebat sebenarnya, Mbak. Yang penting satu, kita jangan berdebat di dalam negeri terus. Mari sama-sama di luar negeri ini kita jaga juga, Mbak. Ini menurut saya. Baik. Kalau dari Angkatan Laut, dengan Bakamla kita kan sekarang Bakamla dengan Angkatan Laut. Itu surveillance kita udah bagus, Mbak. Ya. Tapi surveillance kita untuk mengamati semua ini, kita punya data, kita punya peta, semua ada, kita ngawasin. Tapi tentunya perlu ditingkatkan juga. Sehingga
benar-benar apa ya istilahnya itu ya, early warningnya itu benar-benar apa itu ya, datanya real time, real Betul. time gitu. Betul, Jangan baik. sampai nanti yang melintas itu nggak real time. Setahu saya Bakamla dengan Mabes AL atau Mabes TNI itu lagi menyiapkan supaya semuanya itu real time, tidak ada lagi yang udah melintas 1 hari baru ketahuan sama kita. Ini dua penekanan atau saya sebagai senior di Angkatan Laut, surveillance kita itu perlu dikerjasamakan lagi dengan Singapura, Malaysia, sehingga real time itu kita tahu semuanya. Demikian Mbak yang dari saya. Baik. Sebelum saya mendengar apa yang menjadi analisa terkait dengan hal itu dari perspektif Pak Satria, saya ingin tanya satu hal singkat, mungkin selain kapal militer Amerika Serikat, sebenarnya kapal militer mana lagi Pak, sepanjang pengetahuan Pak Iskandar yang sering melintas di wilayah kita nih? Oh saya ini Mbak. Iya Pak Iskandar ya. Australia sering lewat, ya? Apakah ada kapal-kapal lain, mungkin kapal militer lain seperti dari Prancis mungkin, Faris? Oh biasa dari Australia lewat, kadang-kadang kapal Jepang lewat dari sini semua Mbak, nggak ada masalah Mbak, karena tergantung tujuan mereka Mbak. Kalau dia Baik. mau ke Australia dia lewat sini, dia mau ke Singapura, dia mau ke Malaysia lewat sini Mbak, nggak ada masalah Mbak kita. Baik. Mudah-mudahan lah negara kita ini damai terus Mbak, ini aja menurut saya Mbak. Baik, untuk meningkatkan poin kewaspadaan dan juga real time deteksi terkait dengan hal yang disampaikan oleh Pak Iskandar tadi, hemat Anda sebagai seorang akademisi Pak Satria, apa langkah konkret yang mungkin bisa semakin digencarkan, didorong terus oleh pemerintah untuk mencapai peningkatan kewaspadaan tersebut? Silakan. Ya, tentu yang paling urgent dilakukan oleh Indonesia adalah joint cooperation for security ya di wilayah Selat Malaka tadi dengan Singapura, dengan Malaysia dan banyak negara di Asia Tenggara untuk memastikan bahwa keamanan dan perdamaian penggunaan wilayah laut di wilayah yang ada di Asia Tenggara itu betul-betul dapat terwujud. Hal ini juga sudah familiar Indonesia lakukan, misalkan Maritime Security Cooperation perjanjian antara Indonesia dan Australia misalkan di Laut Timur, atau mungkin Indonesia dengan negara-negara di Oseania ya di Laut Arafuru, itu sudah kita buat ya perjanjian bilateral, multilateral, dan itu yang seharusnya terus-menerus didorong, tidak hanya berhenti di atas kertas. Tentu kita berharap bahwa Coast Guard ya pasukan perdamaian di laut itu betul-betul juga bekerja sama mengantisipasi berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang uncertain ya, unintended ya, misalkan ada kapal yang kemudian dengan sengaja melakukan tindakan yang masuk kategori ancaman terhadap kedaulatan, ya bareng-bareng dapat dilakukan ya sebagai bagian dari joint cooperation of Coast Guard, itu yang betul-betul harus immediately perlu segera dikerjasamakan, sehingga sekali lagi ini tidak hanya kepentingan Indonesia tapi kepentingan kawasan untuk memastikan hal tersebut. Baik. Kita akan dorong terus terkait dengan masukan-masukan substantif yang tadi disampaikan oleh para narasumber Pak Iskandar dan juga Pak Satria. Terima kasih untuk waktu yang dibagikan di Berita Satu Utama. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas. Oke, salam sehat semuanya Oke, Pak, salam sehat semua. Ibu, Mbak semuanya.